Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Amma ba'du. KPU setelah membatalkan aturan yang melindungi data ijazah calon peserta politik itu masih digugat juga sekarang ya. Karena memang sangat bau amis yang dilakukan oleh KPU ini. Kalau kemudian ya ada dugaan terhadap KPU bahwa KPU ini ingin melindungi Jokowi dan Gibran, itu amat sangat wajar sekali. Karena upaya perlindungan dari KPU ini itu dilaksanakan pada momen di mana isu ijazah kedua orang ini, bapak dan anak, itu sedang mencuat. Jadi dari pilihan-pilihan waktu yang bisa dipilih oleh KPU, kalau memang yang diinginkan KPU itu adalah regulasi yang lebih jelas dan lebih melindungi data pribadi yang bersangkutan, itu seharusnya dilaksanakan nanti ya kalau mau pemilu begitu. Tapi tidak, alih-alih melaksanakan hal yang jauh dari tendensi seperti itu, KPU malah melakukannya pada saat situasi sedang memanas. Nah, kemudian yang menjadi menarik, saya baca di beberapa komentar di dalam video itu ada ketakutan KPU itu dinepalkan. Saya pikir ini hanya opini dari netizen ya, dalam pengertian bukan channel-channel tuh. Tapi ternyata ini juga opini dari banyak channel. Karena mungkin desakan menepalkan KPU itu sangat kuat, dan itu terlihat kok dari raut wajahnya KPU saat membatalkan wacana atau membatalkan peraturan itu ya, itu terlihat sangat tegang dan terlihat ketakutan. Tadinya saya pikir itu ada tekanan dari kekuatan yang lebih besar yang sekarang sedang berkuasa, katakanlah tekanan dari Pak Prabowo begitu ya, supaya jangan macam-macam di dalam masalah ini. Tapi ternyata lebih make sense apa yang disebutkan oleh netizen itu. Jadi ada ketakutan ke sana. Nah, terlepas dari itu semua ya, dulu begitu. Apa yang terjadi di Nepal itu sesuatu yang eksesif ya, dia terlalu berlebihan. Kita melihat bagaimana ada menteri sampai dilucuti pakaiannya, kemudian sampai dikejar-kejar, ditendang dan lain sebagainya. Itu saya tidak bisa membenarkan ya, baik secara nurani kemanusiaan atau secara hukum Islam. Tidak bisa itu. Kalau secara hukum negara Nepal saya nggak tahu. Secara hukum agama mayoritas Nepal saya nggak tahu. Tetapi dari apa yang saya terima itu tidak bisa dibenarkan, itu eksesif, terlalu berlebihan. Bahkan sampai membakar gedung pemerintahan, itu jelek ya. Jangan sampai ada di Indonesia. Tetapi kemudian itu memberikan efek kejut kepada para pejabat yang ada. Saya katakan ada baiknya bukan dari perspektif hukum syara begitu ya, tetapi dari perspektif iklim berdemokrasi. Nah, itu ada bagusnya, ada baiknya. Jadi ala kulli hal, kalau kemudian kita ini melihat ada hubungan erat ya, ada hubungan mesra antara Jokowi dan KPU, ini akan amat sangat wajar. Meskipun belum tentu demikian. Benar, belum tentu demikian. Ya nggak tahu apa alasan yang lain dari KPU itu ya untuk melindungi ijazah dimasukkan ke dalam dokumen yang tidak bisa dibuka secara publik. Alasan lainnya apa? Kalau dilihat dari KPU kan katanya ingin aturan yang lebih baku, yang lebih jelas, yang lebih definitif. Tetapi itu memang bisa menjelaskan motif dari KPU, tetapi pemilihan waktunya sekarang itu tidak dijelaskan, tidak terjelaskan oleh alasan itu. Nah, dan inilah yang banyak dilihat oleh netizen. Dan kita lihat sekarang
bagaimana Jokowi dan Gibran ini sedang mencari termul baru. Dari mana itu? Itu insya Allah dalam video yang akan datang. Sekarang kita akan melihat dulu ada satu video dari channel Seword itu ya. Bacanya gimana sih, Seword atau Seword atau Sewot? Cara bacanya saya nggak tahu. Cuman beberapa pembicaraannya, beberapa analisanya itu memang kontra dengan Pak Jokowi ya. Ya sebagian ada yang memang betul-betul wajar untuk mengambil kesimpulan kontra kepada Pak Jokowi. Pada video yang lain agak sedikit tendensius. Saya lihat itu di channelnya, gambarnya itu Puan Maharani ya. Dan kalau nggak salah Seword ini pernah viral beberapa tahun yang lalu. Entah pernah menjadi pendukung Pak Jokowi atau tidak, entah berafiliasi dengan salah satu partai politik atau tidak. Saya tidak mendalami hal itu. Karena saya mencoba untuk melihat perkataan itu murni dari perkataan. Nah, jadi dari apa yang akan kita saksikan di sini, dari video ini saja begitu ya, mungkin akan banyak kesamaan nih dari apa yang dilihat oleh channel ini pada video ini atau pada kesimpulannya. Kita saksikan saja dulu. Ya, tidak ada untungnya memiliki pimpinan KPU yang berpihak kepada 1-2 orang. Ya meskipun ini baru sebatas kecurigaan, tapi percayalah tidak ada kecurigaan lain kecuali itu. Tidak ada gitu. Pak mau curiga soal apa? Kalau bukan untuk melindungi Jokowi Gibran, mau alasan yang mana? Selamat. Nah, itu ya, itu apa namanya gambaran besarnya. Kalau bukan alasannya itu untuk melindungi Jokowi Gibran, alasan apa lagi? Yang mana saya katakan tadi itu alasan pemilihan waktu. Kalau tanpa alasan pemilihan waktu ya KPU bisa berkelit begitu, seperti apa yang dikatakan oleh KPU itu sendiri, yaitu mencari aturan yang definitif, mana yang bisa dibuka, mana yang tidak. Dan ijazah itu dikatakan oleh KPU sebelum dibatalkan itu dimasukkan kepada dokumen yang tidak bisa dipinta oleh publik kecuali atas izin pemiliknya. Salam semuanya, setelah selama berbulan-bulan ijazah Jokowi dipermasalahkan dan tidak bisa kunjung dibuktikan atau diselesaikan, setelah itu muncul tuntutan baru kepada ijazah Gibran. Setelah ijazah bapaknya, ijazah anaknya gitu. Dan ini kemudian memunculkan satu tuntutan agar Gibran bisa membayar 125 triliun. Intinya ada tuntutan seperti itu dan meminta Gibran untuk mundur karena ijazah SMA-nya itu diragukan atau tidak sesuai dengan standar hukum yang ada di Indonesia. Oke, angka 125 triliun itu terdengar sangat mengada-ada begitu ya. Tetapi kalau misalkan kita melihat kalau ini sampai gol begitu, kemudian ada putusan dari persidangan harus membayar, itu kan nanti akan ada audit tuh, apakah Gibran ini memiliki duit sebanyak itu atau tidak. Dan kemudian harus ada harus ada pendaftaran aset begitu ya, kemudian diselidiki, akan menjadi masalah besar. Mungkin ini salah satu pintu yang dilihat oleh Pak Subhan. Saya tidak bisa melihat kepastiannya bagaimana ya, karena di dalam politik itu susah kita memastikan perkara. Nah makanya kalau misalkan kita itu tidak bisa memastikan perkara, kemudian kita juga ikut ke dalam narasi yang ada, akhirnya kita juga terombang-ambing oleh narasi yang dibuat begitu. Nah, berpikir objektif di dalam politik itu sulit ya, karena terlalu banyak variabel kemungkinannya. Bukan berpikir objektif, mengambil kesimpulan yang objektif itu susah. Jadi secara politik saya melihat ini cuma cari gara-gara aja. Setelah ijazah bapaknya, ijazah anaknya. Intinya ini soal penerimaan dari pihak elit yang tidak bisa menerima Gibran, itu intinya gitu. Tapi memang secara kasus terkait ijazah ini itu juga meragukan atau memunculkan satu spekulasi atau keraguan gitu. Karena setelah ijazah Gibran ini juga digugat dan sebelumnya ijazah Jokowi yang digugat, tiba-tiba KPU membuat satu aturan baru, sebuah keputusan untuk merahasiakan ijazah capres-cawapres. Nggak bisa. Oke, sebentar ya. Ini menarik. Apa yang beliau lihat itu juga saya lihat. Jadi ini visi juga ya. Bau amis juga nih. Roy Suryo dan kawan-kawan tatkala mempermasalahkan ijazahnya Gibran. Karena satu dan lain hal ya. Yang saya lihat tidak mengenakan itu dari cara sebetulnya. Jadi dari materi apa yang diucapkan oleh Roy Suryo di dalam beberapa stasiun TV mengenai ijazahnya Gibran ya, bukan ijazahnya Jokowi, itu terlalu mengada-ada ya. Dalam pengertian bukan berarti itu tidak valid, tidak, tetapi dari cara menyampaikan, kemudian dari argumen yang dibangun. Nah, apalagi kalau kita melihat dari tata cara
dari tata cara menyampaikannya begitu, sampai buka kaos segala ya, buka baju segala, kemudian ada kaos di situ, kaos SMP. Itu lucu saja, jadi seperti dagelan, kita ini disuguhi apa begitu sebetulnya pertontonan seperti ini. Makanya saya tidak mau berkomentar, saya sudah lama tidak berkomentar tentang Roy Suryo. Jadi sebetulnya ini agak mengada-ada. Tapi ini tapinya nih, gongnya nih. Kok tiba-tiba kemudian KPU ini mengeluarkan aturan yang mana memang pada akhirnya gagal ya, mengeluarkan aturan untuk melindungi dibukanya ijazah kedua orang ini. Ya, meskipun secara umum ini adalah aturan yang akan berlaku umum, yang mana padahal itu akan jadi parah sekali nanti ke depannya. Cuman secara aplikasi sekarang ini melindungi atau usaha untuk melindungi dibukanya ijazah Jokowi dan Gibran. Nah kan yang akhirnya yang bau amis Roy Suryo tadi itu, yang tidak enak itu akhirnya jadi mendapatkan respon yang seolah-olah ketakutan tuh, minimalnya dari pihak KPU, yang mana menjadikan ada kecurigaan ini jadi karyawannya Jokowi begitu. Ini yang menjadi permasalahan. Jadi kekurangan ya yang ada pada RRS nih, Roy sama siapa itu, Rismond sama Dr. Tifa itu, kekurangan yang ada di mereka itu kok malah diperkuat posisi mereka itu, posisi RRS ini, dengan gesturnya KPU. Nah jadi jangan-jangan benar juga begitu, meskipun argumen yang dibangunnya itu tidak terlalu kuat, tidak sekuat yang dibangun untuk mengatakan ijazahnya Jokowi palsu begitu ya, tidak sekuat itu yang dikatakan yang ditujukan kepada Gibran. Tetapi respon KPU ini yang menjadikan seolah-olah menjadi kuat apa yang menjadi tuduhan dari RRS ini. Dibuka katanya, kecuali seizin pemiliknya. Jadi ijazahnya Jokowi, ijazahnya Gibran itu tidak bisa diakses oleh publik kecuali Gibran atau Jokowi mengizinkan. Padahal ijazah itu kan apa ya? Bukan sesuatu yang insensitif, nggak ada informasi yang terlalu penting di sana ya, kecuali soal angka atau nilai gitu ya, dan mata pelajaran yang ada di situ. Tapi ini kenapa kemudian seperti sangat rahasia sekali gitu, sampai dilindungi betul oleh aturan KPU. Ya kan kita jadi bertanya-tanya gitu. Betul, itu tidak seperti rekam jejak bisnis, tidak seperti rekam jejak kesehatan, tidak seperti itu ijazah itu. Tidak ada data penting di dalamnya. Dan ini valid yang dikatakan oleh beliau ini. Apa kepentingannya? Lowong di ijazah itu cuma ada nama universitas, nama orangnya gitu ya, materi pelajaran, angka-angka atau nilai yang didapatkan, IPK terakhir dan sebagainya. Apa yang perlu dirahasiakan dari itu? Itu kan juga sudah menjadi bagian dari masa lalu gitu. Dan itu adalah sebuah fakta yang tidak bisa diubah. Jadi kenapa kemudian ini sangat dirahasiakan sampai dilindungi dengan aturan baru KPU. Jadi ketika KPU membuat aturan baru seperti ini, ditandatangani pada 21 Agustus yang lalu, ini justru membuat orang jadi semakin curiga bahwa jangan-jangan ijazah Gibran itu benar-benar bermasalah. Oke, nah itu padahal argumen yang dibangun oleh Roy Suryo itu tidak begitu kuat juga. Dan menarik ini kalau misalkan sampai terjadi ya, kalau tidak sampai diralat oleh KPU, saya sudah singgung, ini bisa terjadi permainan di bawah meja di antara para peserta politik dengan KPU itu sendiri. Karena setiap orang pada akhirnya bisa mengaku lulusan mana saja dan tidak ada akuntabilitas kepada publik untuk membuktikan mereka itu lulusan mana, karena ijazahnya tidak bisa diakses. Setelah muncul tuntutan yang seperti ini, kemudian KPU membuat satu benteng atau perlindungan supaya ijazah capres-cawapres itu tidak bisa dibuka. Ini kan jadinya orang jadi berimajinasi. Jangan-jangan emang masalah. Ya karena kalau nggak ada masalah logikanya, ngapain ada aturan yang seperti ini? Betul. Kalau memang ijazahnya Gibran itu nggak bermasalah, ya udah buka aja gitu. Kalau urusan ini takut diedit dan sebagainya, kan kita bisa buktikan gampang saja gitu. Kalau foto ijazah Gibran itu diedit kan bisa dilapor gitu ya. Mudah sekali untuk kemudian diuji. Jadi aturan yang dibuat oleh KPU yang secara mendadak, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba muncul, tiba-tiba sudah selesai. Gitu. Ini membuat salah satu anggota DPR, Doli Kurnia dari fraksi Partai Golkar itu langsung mempertanyakan, ini apa urusannya, apa urgensinya? Ini kan Pilpres masih tahun 2029. Ya, yang saya katakan kemarin, ini kepagian KPU itu memperlihatkan adanya kepanikan apabila valid bahwa KPU ini memang karyawannya Jokowi, ya. Ini menyedihkan. Jadi seharusnya nanti jangan berhenti hanya pada blundernya KPU di sini. Ini harus diganti ya, KPU yang ada sekarang itu total semuanya rombak tuh jajaran atasnya. Kalau Pilpres 2024 itu kan juga sudah selesai.
Ya. Ini tahun 2025 gitu. Ngapain? Pilpres 2024 udah selesai, Pilpres 2029 masih lama. Ngapain KPU bikin aturan hari ini? Cuma bikin aturan PKPU seolah-olah Pilpres akan dilaksanakan beberapa bulan lagi gitu. Karena ini disahkan bulan Agustus tanggal 21. Itu kan kayak Pilpres itu akan dilaksanakan tahun depan gitu. Padahal tahun depan nggak ada Pilpres gitu. Jadi inilah yang kemudian membuat Doli Kurnia itu jadi mempertanyakan, ini sebenarnya buat apa sih KPU bikin aturan hari ini? Apalagi menurut Doli Kurnia, secara aturan, PKPU atau aturan-aturan yang membahas soal pemilu atau pilpres, itu biasanya dikoordinasikan, didiskusikan dengan DPR gitu. Nah, itu udah kebiasaannya Jokowi. Jadi kita itu terbiasa melihat pattern kan, sampai kita bisa melihat hubungan antara kecepatan dan jarak itu karena memang kita melihat pattern. Sudah tertanam di dalam otak kita melihat pattern itu. Jadi ada pattern Jokowi ini kalau misalkan sudah mau intervensi kepada hukum, itu 1 malam 2 malam selesai. Dan ini pun begini, KPU seharusnya berdiskusi dulu dengan DPR, ya ini diskusinya nggak ada, tiba-tiba ditandatangani. Lah kemudian kalau misalkan pada akhirnya menjadikan orang berimajinasi, kalau kata bahasa beliau begitu ya, kalau kata bahasa saya berspekulasi begitu. Itu ya jadi wajar akhirnya. Jadi menambahkan narasi lagi, memperkuat argumennya Roy Suryo dan kawan-kawan. Dan ini nggak ada. Mereka buat sendiri, ketok palu, langsung diumumkan. Gitu. Ya. Nggak ada sama sekali diskusi dengan pihak DPR. Ini Kebiasaan jadi itu kayak sudah. MK. Ya. Di MK juga sama tuh. Nah, Perubahan undang-undang yang terjadi di MK untuk meloloskan Gibran, itu kan nggak ada diskusinya. Ya. Nggak ada sidangnya. Pokoknya dari daftar langsung diputuskan. Gitu kan. Cepat sekali. Gitu. Jadi ini seperti deja vu, atau kita jadi teringat dengan apa yang terjadi di MK lalu, bahwa lembaga negara bisa memutuskan sebuah sikap atau aturan baru tanpa koordinasi dan tanpa persetujuan dengan pihak-pihak terkait gitu. Oke, ini menjadi bukti logis begitu ya. Bukti logis dalam pengertian berspekulasi ke sana itu valid. Berspekulasi bahwa KPU ini ada dalam tekanan pihak Jokowi. Bagaimana bisa menekan? Nah ini yang nggak tahu, itu mah materialnya harus diselidiki memang. Kalau memang misalkan ada, kan yang pertama indikasinya dulu tuh ya, indikasi itu penting untuk memulai sebuah penyelidikan itu, untuk memulai sebuah penyidikan itu penting, sebuah indikasi. Nah ini ada indikasi ke sana nih, ada kecurigaan ke sana. Nah dari mana, apakah kita bisa membuka itu? Ya kalau kita masyarakat nggak bisa, tetapi pihak berwenang seharusnya bisa melihat apakah ada nih hubungan antara Jokowi dengan KPU begitu. Seharusnya. Karena kalau misalkan memang tidak ada, ya tidak ada. Jadi kalau misalkan kita mengelola negara kita ini memang dengan jujur, kan tidak harus ada ketakutan apa-apa. Permasalahannya Jokowi itu sudah melewati masa bakti kepada negara ini dengan tidak jujur, ya, tanpa etika. Itu sudah demikian. Sehingga tatkala ada upaya ya sedikit banyaknya untuk memperdalam kecurigaan yang ada, mereka itu pasti melihatnya itu selalu politik begitu, pasti selalu politik, yang mana pada akhirnya ya trauma kekuasaan pada akhirnya. Dan tadi kalau misalkan dikatakan jadi ada deja vu, betul, jadi sudah ada pattern. Nah kecurigaan seperti ini sudah sudah valid untuk dijadikan pintu pembuka menyelidiki apakah ada hubungan antara KPU dengan Jokowi atau tidak. Yang mana kalau untuk masyarakat Maya, yang logikanya itu logika spekulatif, bukan logika hukum materi, itu sangat tercium begitu, mudah sekali menyimpulkannya, jelas ada gitu. Kayak dengan KPK kemarin tuh, jelas ada itu. Cuman memang pembuktian material yang susah. Bagaimana, apakah misalkan ada hubungan antara presiden dengan ketua MK saat itu, kemudian apakah ada lobby di belakangnya dan lain sebagainya, itu kan sudah bukan wilayah masyarakat lagi. Ada proses yang dilaksanakan seperti pada umumnya. Jadi itu semakin membuat kita jadi curiga, ini KPU mau ngapain gitu. Udahlah prosesnya ini cepat sekali, nggak ada koordinasi dengan DPR. Tiba saja 2025 ada aturan baru, padahal pilpresnya masih lama. Dan pilpres tahun 2024 juga udah selesai gitu kan. Ini semakin membuat kita curiga gitu. Karena ya kalau aturan ini dibuat di bulan Agustus lalu, itu kan membuat kita jadi curiga bahwa satu-satunya kemungkinan aturan ini dibuat hanya untuk memang melindungi Jokowi dan Gibran. Ya. Cuma itu kemungkinannya, karena nggak ada lagi gitu. Ngapain KPU bikin aturan? Pilpres masih lama kok. Gitu. Kalau bukan untuk melindungi Jokowi Gibran, ya buat apa gitu. Kalau seandainya tidak ada tuntutan kepada Gibran terkait ijazahnya yang tidak setara dengan SMA atau tidak sesuai dengan standar SMA dari hukum Indonesia, ya mungkin aturan ini tidak akan pernah ada. Mungkin gitu.
Sebentar. Jadi ini juga bagus ya. Kita kan mengeluarkan beberapa kemungkinan nih. Yang dibaca oleh beliau ini kemungkinannya hanya satu, apa? Melindungi eh Jokowi sama Gibran. Kemungkinannya cuma satu. Apakah ada kemungkinan yang lain? Ya silahkan. Disitulah kita berargumen begitu. Tatkala dikeluarkan, ini kan ketepatan waktunya ya. KPU nih ke pemilu masih jauh. Kemudian belakangnya nggak pernah ikut-ikutan. Kemudian tatkala isu ijazah Jokowi Gibran lagi rame-ramenya. Kemudian memutuskan aturan yang mana implikasi dari aturan itu adalah melindungi data yang terkhusus di sini adalah ijazah milik Jokowi dan Gibran, yang mana proses di dalam mensahkan peraturan itu tidak dilakukan secara semestinya. Nah, pada akhirnya kenapa ini terjadi? Nah, itu kan di situ tuh pertanyaan why itu keluar, sehingga tatkala keluar kemungkinannya itu yang dilihat oleh Bapak ini ya, itu cuma satu, apa? Untuk melindungi Jokowi dan Gibran. Nah, kemudian apakah itu suudzon? Ya kalau kemungkinannya cuma satu ya nggak suudzon. Kalau misalkan kamu itu pada akhirnya bisa mengeluarkan kemungkinan yang lain, kemungkinan baru, kita lihat di beberapa kemungkinan. Dari beberapa kemungkinan ini kita cari determiner, mana kemungkinan yang paling mungkin. Dari semua chance, dari semua kemungkinan, dari semua probabilitas, mana yang paling probable. Itu pekerjaan berpikir begitu. Dan ini secara logika berpikir, bukan hukum materi begitu, valid kesimpulan ke sana. Karena nggak ada alasan lagi gitu. Ya, itu sama betul. seperti perubahan undang-undang di MK gitu. Ya, Ketika menurunkan syarat usia yang sebelumnya minimal 40 tahun, boleh di bawah 40 tahun, itu kan cuma untuk Gibran. ya, betul. Bahwa alasannya ini untuk membuka peluang bagi anak muda dan sebagainya itu omong kosong. Ya, betul, karena anak muda yang mana? Anak mudanya cuma satu yang qualified seperti itu saat itu, siapa? Gibran. Yang ngetok palunya Mangna, pamannya. Faktanya ya hanya untuk Gibran. Jadi Ya. hari ini KPU juga nampaknya melakukan hal yang sama, itu hanya untuk memproteksi Gibran saja. Dan kalau KPU ngeles bahwa ini dalam rangka menyesuaikan dengan aturan undang-undang terkait keterbukaan informasi publik di tahun 2008 yang mengatur terkait privasi dan sebagainya, ya aneh gitu. Ya. Itu kan undang 2008. Kok baru sekarang kalian sadar? Kenapa itu nggak tahun betul. 2023 kemarin? Itu kan undang udah lama gitu. Kenapa baru bikin aturan sekarang? Dan kalau memang kalian baru menyadari, Pak, urgensinya harus hari ini atau bulan ini. Ya. Kan bisa nanti tahun tahun 2027 kayak gitu ya, 2028 jelang pemilu atau jelang pilpres lagi gitu kan, bisa dilaksanakan itu. Oke. Nah, Huyatul Amri kita katakan begitu. Apa ya Huyatul Amri itu? Kemungkinan terbaiknya, chance terbaiknya kita mengatakan apabila memang tidak ada intervensi dari Jokowi, chance terbaiknya itu KPU hololism begitu. Itu yang ada pada diri KPU lah, malah nambah permasalahan, malah menjadikan situasi memanas lagi sampai keluar nepalkan KPU, kan repot pada akhirnya begitu. Ini bisa ditunggangi lagi oleh beberapa pihak. Repot pada akhirnya karena sekarang ini situasinya kita itu sedang peralihan, sedang pancaroba. Orang kalau lagi pancaroba itu banyak yang sakit, itu wajar, dan permasalahannya bisa lebih dalam daripada itu. Pancaroba politik itu lain, ya susah. Itu dalam lah permasalahan negara kita ini. Tapi kalau sekarang, untuk apa gitu? Pilpresnya udah selesai, pilpres yang akan datang masih lama, ya mau ngapain gitu? Iya. Jadi ya ini yang membuat kita semua jadi curiga bahwa memang di KPU itu ya orang-orang yang membentengi kelompok Jokowi atau Gibran, sehingga ketika ada masalah terhadap ijazah Jokowi dan Gibran dan dibuka atau dituntut oleh banyak orang hari ini, itu KPU langsung bereaksi. Ya. Karena itu tidak bisa kita pahami, tidak bisa membuat kita mengerti atau menerima bahwa soal ijazah itu adalah sebuah rahasia yang tidak boleh dipublikasikan. Karena ijazah itu kan sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, nggak ada rahasia-rahasianya gitu. Beda dengan rekam medis, misalkan kesehatan, yang mungkin itu ada aib, ada kelemahan yang tidak boleh diumumkan kepada publik, khawatir atau takut nanti terjadi semacam upaya-upaya pembunuhan. Betul. Nah, sebentar ya. Ini bagus juga argumennya, luar biasa. Jadi kenapa ijazah ini kok dianggap sebagai dokumen rahasia begitu? Ya ini kan menjadi kita ini cobalah kasih pemahaman begitu. Kita ini manusia berpikir, harus diberi penjelasan. Kalau memang sesuatu ini
dianggap janggal karena tadi dari situ ada kemungkinan kejahatan. Kalau manusia tidak diberi kecurigaan, sampai kapanpun sebuah kejahatan tidak akan bisa dibuktikan. Jadi kalau bahasa kitanya apa? Skeptis ya, sikap skeptis begitu. Kalau skeptisisme itu tidak ada di dalam diri manusia, itu dia tidak akan bisa mencari kebenaran yang memang tersembunyi. Atau upaya untuk mencelakai calon presiden dan wakil presiden dengan makanan-makanan tertentu, itu masuk akal kalau rekam medis itu disembunyikan. Tapi kalau ijazah, apa yang membuat KPU harus membentengi atau melindungi capres-cawapres dari sisi soal ijazahnya? Nggak ada kaitannya sama sekali. Jadi ini menjadi PR penting bagi Presiden Prabowo atau pemerintah hari ini untuk melihat, mengevaluasi, dan menilai pimpinan KPU dari keputusan yang tidak masuk akal hari ini. Ya, karena janggal. Kalau KPU-nya seperti ini, dicurigai lebih pro kepada Jokowi dan Gibran, dipertahankan. Maka untuk apa kemudian tetap dijadikan KPU? Gitu. Ya, betul. Ini kan bahaya kalau nanti pemilu terus kemudian KPU-nya lebih condong untuk mementingkan atau mendahulukan kepentingan Jokowi dan Gibran. Oke, ini sudah menyerang institusi yang sangat vital di dalam demokrasi. Ini upaya untuk mematikan demokrasi. Ya, kalau seperti ini harusnya KPU itu yang paling menjaga marwah di dalam dirinya sebagai pelaksana demokrasi yang paling vital. Tuh KPU tuh fungsinya. Lah, menjaga sikap untuk menjaga kondusivitas iklim demokrasi saja tidak bisa begitu, tidak punya integritas pada akhirnya. Ini harus dipecat, ini KPU ini harus dipecat, harus. Ini lebih penting daripada ijazahnya Jokowi. Ijazahnya Jokowi itu perkara masa lalu ya. KPU ini perkara masa depan begitu. Ini lebih parah daripada ijazahnya Jokowi. Bahaya gitu. Nanti kan ya pelaksanaannya akan asal-asalan. Betul. Dan perubahan-perubahan aturan kayak gini akan terjadi lagi di masa akan datang gitu kan. Jadi ya sebaiknya dievaluasi atau diganti karena ya tidak ada untungnya memiliki pimpinan KPU yang berpihak kepada 1-2 orang. Ya meskipun ini baru sebatas kecurigaan, tapi percayalah tidak ada kecurigaan lain kecuali itu. Nah, itu yang dimaksud tidak ada ihtimal kalau dalam bahasa kita ya, tidak ada kemungkinan. Probabilitas selain itu apa? Ya kalau ada silahkan dikeluarkan. Tadi kemudian kita berdebat di situ. Tidak ada gitu. Pak mau curiga soal apa? Kalau bukan untuk melindungi Jokowi Gibran, mau alasan yang mana? Betul. Jadi aturan ini diotak-atik dan itu berbahaya bagi Presiden Prabowo kalau masih memiliki pimpinan KPU yang seperti ini. Jadi segeralah diganti, segeralah terjadi pembaharuan supaya orang yang selama ini pro dengan Jokowi atau Gibran itu benar bisa dibersihkan dari pemerintahan gitu. Karena pada akhirnya Presiden Prabowo adalah presiden yang berkuasa penuh hari ini dan tidak boleh ada pihak-pihak lain yang mengendalikan lembaga atau institusi tertentu untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Karena ya kalau itu yang terjadi rasanya akan mengecewakan, akan membuat Indonesia ini jadi ya banyak sekali dirugikan gitu. Karena bagaimanapun negara pemerintah itu kan ya Indonesia, bukan untuk kepentingan 1-2 orang keluarga. Oke. Nah, itu selesai ya. Jadi yang mau ditarik kesimpulannya bahwa ini lebih berbahaya daripada sekadar isu ijazah Jokowi karena KPU ini adalah institusi yang sentral di dalam menjalankan demokrasi Indonesia dan pada akhirnya tidak bisa berhenti sampai di sini menyelesaikan sudah ini cut off begitu ya, peraturannya dicopot, tidak bisa berhenti di situ. Ini harus dilanjutkan. KPU ini bermasalah. Ya, bermasalah KPU seperti ini karena kedepannya pola kerja seperti ini bisa terulang dan kejadian MK bisa terulang, kejadian KPU ini juga yang sekarang akan bisa terulang lagi. Kalau kita memang sudah sepakat Indonesia ini negara demokrasi gitu. Demikian, wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.